Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niko Evrantari dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan serta contohnya. Yuk kita simak bareng-bareng. Makhluk hidup di bumi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bergerak. Kedua, bernapas, bertumbuh, berkembang biak, makan dan minum, serta peka terhadap rangsangan. Hal ini juga tentunya berlaku untuk tumbuhan sebagai salah satu makhluk hidup di bumi. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama, dengan generatif dan juga vegetatif. Vegetatif adalah cara tumbuhan berkembang biak tanpa melalui proses perkawinan. Sedangkan generatif melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif juga dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif buatan dan juga vegetatif alami. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tanpa bantuan manusia. Sedangkan vegetatif buatan dibantu oleh manusia. Yuk kita cari tahu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Pertama, vegetatif alami dengan cara akar tinggal. Perkembangbiakan ini menggunakan batang yang tumbuh menjalar dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini ialah jahe, lengkuas, kunyit, dan temulawak. Kedua, vegetatif alami dengan cara spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora berada di kotak spora atau sporangium yang terkumpul dalam sorus atau kumpulan kotak spora. Sorus sendiri berada di tepi bawah daun yang berupa bintik-bintik kecoklatan. Saat sporangium pecah, spora akan keluar dan jatuh di tanah sehingga tumbuh tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tanaman paku. Ketiga, vegetatif alami dengan cara umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Di bagian dasar tumbuhan, akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis ada bakal tunas. Kalau umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas yang kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Keempat, vegetatif alami dengan cara umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Setelah itu, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini yaitu kentang dan umbi jalar. Kelima, vegetatif alami dengan cara umbi akar. Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar. Perkembangbiakan jenis tanaman ini terjadi melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya. Maka itu, untuk mendapatkan tumbuhan baru, kita hanya perlu menanam bagian batangnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah singkong. Keenam, vegetatif alami dengan cara geragih. Geragih adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh tanpa
tergantung pada induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah stroberi dan rumput teki. Selanjutnya, vegetatif alami dengan cara tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah dan kuncup. Tunas biasanya berada di permukaan tanah dan terdiri dari batang, daun, calon bunga, dan juga calon buah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini adalah pisang, bambu, dan juga tebu. Selanjutnya, vegetatif alami dengan cara tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang, tepatnya di tepi daun. Tetapi tunas adventif juga bisa muncul pada bagian akar. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan cocor bebek, sukun, dan juga kesemek. 9. Vegetatif alami dengan cara membelah diri. Membelah diri adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Ada beberapa sel anaknya yang langsung memisahkan diri dengan induknya, tapi ada juga yang tetap menempel pada induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah ganggang hijau spesies pulpo. Nah, setelah saya membahas mengenai vegetatif alami, di sini saya akan membahas juga tentang vegetatif buatan. Salah satu contoh vegetatif buatan yaitu mencangkok. Mencangkok berarti kita memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Lalu bagian itu dibungkus, tanah ditutup rapat dengan plastik atau bahan lainnya. Dari bagian itulah nanti akan tumbuh akar. Setelah itu kita bisa memotong bagian ini untuk ditanam kembali. Tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua. Contohnya adalah pohon mangga, jambu, jeruk, rambutan, durian, dan lain-lain. Alat dan bahan untuk mencangkok tanaman. Untuk mencangkok tanaman, kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Kita membutuhkan pisau untuk mengupas kulit batang tanaman. Siapkan juga sabut kelapa atau plastik untuk membungkus batang yang dipotong. Jangan lupa juga untuk menyiapkan tali plastik untuk mengikatnya. Dan satu bahan lagi yang tidak kalah penting adalah tanaman yang subur. Yuk kita lihat cara mencangkok yang benar. Summer days they go short.